Halo guys, balik lagi di Dundi Channel. Kali ini saya ingin membahas tentang beberapa tantangan yang akan teman-teman hadapi ketika teman-teman Halo teman-teman, balik lagi di Dundi Channel. Kali ini saya akan membahas tentang beberapa tantangan yang akan teman-teman hadapi ketika baru tiba di Korea. Simak terus ya. Oke, untuk tantangan yang pertama adalah cuaca ya. Jadi untuk teman-teman yang biasa di sini di Indonesia itu mengalami suhu yang mungkin relatif hangat atau panas ya, karena beriklim tropis, itu jika di Korea mungkin akan sedikit kaget ketika tiba di musim dingin terutama ya, karena di sana sering sekali mengalami penurunan suhu yang cukup drastis ya. Bahkan sering menyentuh minus, bukan sering lagi, memang selalu menyentuh minus ketika musim dingin ya. Untuk salah satu contoh saja seperti di kota Daegu itu, Daegu adalah kota yang cukup terkenal paling hangat di Korea atau tidak terlalu dingin. Di Daegu saja yang terkenal hangat itu bisa mencapai minus 8 ya. Itu juga pernah saya alami sendiri dulu. Jadi di Daegu itu paling sering itu suhunya kalau nggak salah ya dulu itu minus 8. Itu sudah termasuk yang paling hangat. Bisa dibayangkan di tempat-tempat lain mungkin jauh lebih rendah daripada itu, terutama di daerah yang lokasinya lebih ke atas ya, seperti Seoul dan provinsi Gangwon ya, itu cukup dingin sekali karena posisinya semakin ke atas akan merasakan semakin dingin ya untuk suhunya. Jadi untuk teman-teman yang tidak terbiasa dengan suhu dingin atau biasa di Indonesia dengan suhu udara yang cukup hangat atau panas ya, mungkin akan sedikit kewalahan ketika beradaptasi, minimal pilek lah. Habis itu mungkin akan merasakan hal-hal yang tidak mengenakan lainnya. Jadi ketika waktu kecil dulu saya pun sering berimajinasi, mungkin teman-teman juga tidak jauh berbeda dengan saya, berimajinasi andaikan di Indonesia ini ada salju mungkin akan sangat menyenangkan ya. Tapi kenyataannya ketika saya bertemu dengan salju dan musim dingin ternyata tidak semenyenangkan yang dibayangkan ketika kecil. Karena musim salju atau musim dingin bisa dibilang sebagai musim yang cukup menyengsarakan. Itu menurut saya ya. Itu jadi teman-teman harus siap dengan salah satu tantangan yang cukup menantang sekali, yaitu adalah suhu dari cuaca musim dingin. Oh ya, untuk Korea jika musim panas itu juga panas banget ya. Jadi bisa dibilang Korea itu kalau musim dingin banget, kalau musim panas banget seperti itu. Oke, untuk tantangan yang kedua adalah makanan. Jadi sudah barang tentu ketika teman-teman tiba di Korea itu mungkin ya tidak terlalu menyukai makanan-makanan yang disajikan di Korea. Dan juga bisa dijadikan tantangan selanjutnya juga dalam masalah makanan, yaitu adalah babi. Jadi selain makanan yang cita rasanya sangat berbeda dengan kita, itu juga ada juga hal lain yang membuat kita cukup terganggu atau tertantang ya, yaitu adalah masalah babi ya. Jadi boleh dikatakan semua makanan di Korea yang memang asli Korea ya itu hampir selalu mengandung babi ya. Jadi bagi teman-teman Indonesia, walaupun Indonesia beraneka ragam suku, agama dan budaya, tapi kebanyakan kan beragama Muslim ya, dan teman-teman yang menjadi TKI di sana juga kebanyakan yang saya temui seorang Muslim. Mereka juga sering curhat kesulitan sekali untuk menghindari makanan-makanan yang tidak mengandung babi ya. Jadi ingin mencari halal food itu susah kalau nggak masak sendiri. Bisa dikatakan teman-teman itu banyak yang curhat begitu ya. Memang yang saya alami pun demikian ya. Jadi memang banyak halal food di sana. Tapi kan kita ketika di pabrik ya atau di tempat kerja seperti di siktang atau di kantin tempat makan ya, itu kan sudah dimasakkan sama ajuma atau sama kokinya ya. Kita tidak bisa memastikan apakah makanan itu terbebas dari babi atau enggak kan. Kemungkinan besar pasti
campur kan dengan babi atau dengan minyaknya, yaitu termasuk tantangan selanjutnya ya, terutama bagi teman-teman yang muslim. Dari segi rasa, lidah kita sangat tidak bersahabat ya menurut saya ya, karena makanan Korea kalau belum dibiasakan, benar-benar dibiasakan itu kurang nyaman ya, mungkin bisa dibilang tidak terlalu enak di lidah ya, karena cita rasanya sangat berbeda. Ya itu sangat bisa kita maklumi ya, karena orang Korea pun memakan makanan kita mungkin juga rasanya kurang enak karena bukan kebiasaannya seperti itu. Jadi ya bisa dimaklumi lah. Tapi itu semua bisa dihadapi kok, bisa diadaptasi ketika kita sudah terbiasa, lama-lama juga bisa terasa enak seperti itu. Lalu untuk masalah yang ketiga itu adalah masalah bahasa. Jadi kebanyakan teman-teman yang bisa ke Korea adalah teman-teman yang sudah lulus ujian EPS Topik atau ujian bahasa ya. Apalagi untuk yang sekarang itu kan juga ada ujian wawancara ya di tes skillnya. Itu sebenarnya cukup membantu sekali. Walaupun pada kenyataannya mungkin di sana tetap akan kesulitan, tapi kita mikirnya jangan kayak gitu. Kita mikirnya wong sudah belajar saja masih kesulitan, apalagi kalau nggak belajar. Nah, jadi mungkin bagi teman-teman yang baru sampai Korea, walaupun sudah lulus EPS Topik, akan sedikit merasa kebingungan ketika bercakap-cakap dengan orang Korea karena bahasanya sedikit berbeda. Mungkin yang kita pelajari kan bahasa yang formal, informal atau sehari-hari, tapi tidak terlalu kasar ya tingkatannya. Jadi ketika bertemu dengan bahasa-bahasa daerah atau bahasa-bahasa yang sedikit kasar, mungkin teman-teman akan cukup merasa kebingungan ya, loh kok bahasanya tidak sama dengan yang kita pelajari di LPK ya. Jadi ya itu adalah hal yang wajar yang mungkin semua teman-teman TKI alami ya. Jadi masalah yang pertama tadi ada dari cuaca atau musim, kedua dari makanan, yang ketiga tadi dari bahasa. Jadi sarannya untuk masalah ini teman-teman sering-sering aja belajar ya sepulang dari tempat kerja, atau mungkin biasanya di sana juga banyak Hangguko Muryogyoyuk ya, atau pendidikan bahasa Korea gratis. Teman-teman boleh ikut atau bergabung dengan kelas itu untuk semakin mempertajam atau memperkuat skill bahasa Korea teman-teman sekalian. Untuk masalah yang keempat itu adalah mengenai budaya kerja. Jadi mungkin dari teman-teman sekalian, terutama yang sudah lulus ujian atau teman-teman yang sudah mempelajari macam-macam budaya Korea di kurikulum pelajaran ya, tentu sudah tidak asing dengan budaya pali-pali atau budaya cepat-cepat ya dalam bekerja, dan budaya disiplin. Sulitnya jika orang Indonesia ya, terutama yang ada di Indonesia, biasanya itu kan teman-teman sudah sangat terkenal ya, ketika janjian itu jamnya menjadi jam karet. Jadi untuk on time itu susah sekali. Seandainya janjian jam 8, untuk datang benar-benar jam 8 aja susah, apalagi sebelum jam 8 itu hampir tidak mungkin terjadi di sini ya. Kecuali kalau orang-orang yang memang terbiasa dengan kedisiplinan semacam itu. Nah, sedangkan di Korea sendiri itu budaya disiplin sangat dijunjung tinggi ya. Jadi terutama di tempat kerja, ketika kita kerja masuk jam 8, minim-minimnya itu sudah paling telat ya, itu 15 menit sebelum jam 8 itu kita sudah harus berada di lokasi kerja. Jadi 15 menit sebelum waktunya bekerja, kita harus sudah standby di situ. Untuk apa ya? Untuk menyiapkan alat yang akan kita gunakan ketika sudah masuk jam kerja, seperti itu. Makanya dibiasakan, solusinya ya dari sekarang, kalau teman-teman pengen bekerja di Korea ya biasakan disiplin waktu, disiplin hemat waktu, disiplin waktu ketika janjian itu jangan sampai ngaret ya, dimulai dari hal-hal yang kecil lah seperti itu. Itu nanti tidak akan kaget ketika sudah biasa menyesuaikan diri dengan kedisiplinan semacam itu. Oke, mungkin segitu aja yang bisa saya bagikan ya kepada teman-teman sekalian. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa menjadikan referensi sebelum teman-teman bisa tiba di Korea. Jangan lupa like, comment, share, serta subscribe. Saya Rudi. Bye-bye.